Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan berbagi satu konsep pemikiran tentang percepatan rezeki ya. Percepatan rezeki. Nah, tapi sebelum kita masuk ke konsep percepatan rezeki, maka ada beberapa hal yang harus dipersepsikan sama terlebih dahulu. Jadi menyamakan persepsi. Yang pertama berkaitan dengan konsep rezeki itu sendiri. Jadi dalam konsep yang ingin saya sampaikan ini memang agak berbeda dengan pemikiran secara umum ya, tapi memang itulah kondisinya. Jadi yang namanya konsep rezeki itu kalau di luaran sana atau masyarakat umum seringkali melihatnya sebagai sesuatu yang kita terima. Dan kalau lebih sempit lagi ada yang mengatakan yaitu kalau dalam bentuk uang gitu ya. Padahal konsep rezeki yang lebih tinggi lagi itu adalah segala sesuatu yang kita terima. Ini konsep yang ini ya, yang di tataran menengah yang kita terima. Apakah itu dalam bentuk uang, kesehatan, kesenangan hati gitu ya, atau barang-barang yang lainnya, atau apapun yang kita terima. Tapi itu masih belum, karena konsep yang paling hakiki tentang rezeki itu adalah apa yang kita terima, kemudian juga apa yang kita belanjakan, kita keluarkan dengan bentuk yang bernilai, bukan nominal ya. Kalau nominal itu kita mengeluarkan bentuk 1 juta nominal itu, 5 juta nominal. Tetapi ini adalah sesuatu yang bernilai untuk orang lain. Misalkan kita beramal, membantu fakir miskin, membantu masyarakat yang memang tidak punya kemampuan hari itu untuk makan, kita beri bahan makanan. Itulah rezeki yang hakiki. Jadi rezeki yang hakiki, yang hak itu adalah kadangkala kita terima, kadangkala kita juga memberi, tetapi bukan asal memberi ya. Ini memberi yang punya nilai. Nanti kalau memberikan yang kita keluarkan sembarangan untuk foya-foya, bukan itu, tetapi sesuatu yang sangat bernilai untuk orang yang kita beli gitu ya. Nah, kenapa jadi seperti itu? Ya, karena dengan memberikan atau membelanjakan rezeki yang kita miliki untuk sesuatu yang bernilai dalam tanda kutip, maka itu menjadi harta yang hakiki untuk kita, rezeki yang hakiki untuk kita. Oke, begini, saya contohkan. Di Makassar itu ada seorang pengusaha yang kaya raya. Kemudian satu hari ada wartawan yang datang dan berbincang dengan pengusaha ini dan menyatakan, wartawannya ini menyatakan kepada pengusahanya, wah, bapak ini orang yang tidak hitung-hitungan ya. Jadi tidak pakai perhitungan kalau beramal. Tapi pengusaha menjawab, justru malah menjawab begini, bukan, saya ini justru orang yang paling hitung-hitungan. Kenapa saya mengatakan bahwa saya ini orang yang paling hitung-hitungan? Ya karena semuanya saya hitung, saya amal pun saya hitung, dan saya harus mendapatkan rezeki yang hakiki itu. Dari amal itulah yang akan menjadi nilai rezeki yang sesungguhnya untuk saya di hari-hari yang akan datang gitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa amal ibadahnya selama ini dihitung, karena memang itulah dia ingin mendapatkan rezeki yang hakiki yang sebanyak mungkin gitu ya. Sehingga setiap tahun kalau dihitung amalnya akan bertambah dan rezekinya bertambah seperti bola salju gitu ya. Jadi bergulir terus, semakin hari semakin besar dan semakin besar. Nah, oke, dari sini kita sudah samakan persepsinya bahwa yang namanya rezeki itu adalah sesuatu yang kita terima dan sesuatu yang kita keluarkan atau kita berikan yang punya nilai gitu ya. Nah, nilai itu apa? Ya tadi itu, kalau kita memberikan beramal saleh kepada masyarakat yang memang membutuhkan, maka itu adalah sebuah nilai historis, nilai diri kita di dalam diri manusia yang lain. Bukankah manusia yang bernilai itu adalah manusia yang punya manfaat, yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya? Oke, sampai di situ bahwa rezeki adalah sesuatu yang kita terima dan juga sesuatu yang kita berikan yang punya nilai gitu ya. Oke, sekarang kita
melanjutkan pada proses percepatan rezeki seperti apa itu ya. Konsepnya kita gunakan hukum law of attraction atau law of attraction, hukum tarik menarik gitu ya. Jadi begini, kalau kita berbuat baik pada masyarakat yang lain, maka kita akan mendapatkan kebaikan untuk diri kita gitu ya. Kalau kita memuliakan orang lain, apakah memuliakan keluarga kita, memuliakan orang lain, masyarakat itu, tentu kita juga akan mendapatkan kemuliaan itu. Kalau kita memberi kepada yang lain, maka kita akan menerima atau diberi gitu ya. Nah, dari sini kita masuk ke ini apa? Hitung-hitungan. Bukankah tadi ya, orang yang beramal adalah orang yang cermat menghitung gitu ya. Artinya cermat menghitung itu ya disesuaikan dengan akal pikiran kita, kemudian juga sesuai dengan hati kita. Jadi kalau menurut Buya Syakur, antara akal kita dengan hati kita, pikiran kita itu saling berkomunikasi sehingga terbimbing gitu ya. Nah, di situ makanya muncul hitung-hitungan di dalam beberapa kepercayaan ataupun agama samawi, mengharuskan harta yang kita miliki dikeluarkan dalam bentuk zakat gitu ya, apapun namanya, tetapi kita harus mengeluarkan dari harta kita. Hitungannya ada yang 2,5%, ada yang minta 10% gitu ya. Nah, itu adalah standar atau kewajiban. Gunanya untuk apa yang dihitung? Ya kecil sebetulnya. Untuk apa itu? Yaitu membersihkan harta yang kita miliki itu ya. Karena dalam harta kita ada haknya orang lain kan gitu. Sebagai manusia yang idealnya manusia yang manusia gitu ya. Tentu ada hak orang lain di dalam diri kita. Ada hak tetangga kita, ada hak saudara kita kan gitu. Nah, itu yang kita keluarkan. Hanya sebatas itu. Sehingga kalau kita mengeluarkan yang wajib, yang diatur dalam aturan-aturan itu, keberagamaan itu, maka kita sepertinya tidak akan mendapat apa-apa, kecuali ya itu tadi, kita mendapatkan yang sisanya itu. Tetapi untuk percepatan itu, maka kita harus mengeluarkan lebih dari itu. Nah, lebih dari itu bisa bermacam-macam. Artinya kalau tadi wajib, maka kemudian kita melakukan yang sunnah. Sunnah kan artinya kalau kita melakukan itu dapat pahala, kalau tidak melakukan itu ya nggak dapat apa-apa. Ya memang nggak dapat apa-apa itu tadinya jadinya ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita mengeluarkan di luar yang tadi, yang wajib itu, sunnah itu. Nah, terserah mau yang sunnah diwajibkan, artinya ketika harta itu datang, yang wajib kita keluarkan, kemudian ditambah dengan yang wajib yang kita mewajibkan diri kita untuk mengeluarkan, atau dengan memperbesar jumlahnya gitu ya. Nah, itu yang akan mempercepat rezeki kita. Nah, banyak sekali contoh sebetulnya yang sudah bisa atau yang bisa kita lihat dan kita lakukan di beberapa tempat. Biasanya nanti kalau mendekati ini apa? Mendekati Hari Raya Idul Fitri akan kelihatan mulai berlomba-lomba untuk mengeluarkan lebih dari itu, meskipun dalam tanda kutip cara dan teknisnya harus diatur lebih bagus lagi supaya tidak merendahkan sesama kita gitu ya. Kan tadi sebagus-bagusnya manusia adalah manusia yang bernilai untuk manusia yang lainnya. Otomatis secara teknis juga harus diatur. Dulu di Surabaya ada yang namanya seorang raja properti gitu ya, yang mengeluarkan harta bendanya ketika mendekati hari Idul Fitri sampai sekian miliar rupiah. Tapi kan tidak habis, justru malah berputar lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Nah, itu hukum law of attraction yang wajib dikeluarkan, kemudian yang sunnah bukan hanya sekedar sunnah, tetapi diwajibkan dalam bentuk jumlahnya juga, dalam bentuk rutinitasnya, diwajibkan untuk setiap saat mengeluarkan itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.